Halo saudara semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Saverius. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan atau ramai diberitakan di berbagai media massa tentang kasus pelarungan jenazah di lautan lepas ABK kapal berkebangsaan Indonesia dari kapal Cina. Apa itu pelarungan? Apakah proses pelarungan itu merupakan hal yang ilegal atau hal yang legal? Adakah undang-undang yang mengatur proses pelarungan jenazah di lautan lepas? Jadi, di dalam video kali ini saya coba menjawab beberapa pertanyaan tadi. Namun, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi saudara semua yang selalu menonton dan mendukung video channel saya. Dan bagi saudara semua yang baru bergabung dengan YouTube channel saya, terima kasih banyak. Mohon dukungannya dengan like, komen di kolom komentar, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat informasi terbaru dari video-video yang saya update dalam YouTube channel saya. Dan mohon juga untuk share ke sosial media yang kalian miliki. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Pelarungan jenazah di laut atau burial at sea bukan merupakan pelanggaran hukum karena tercantum dalam Aturan Kelautan Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Dalam peraturan ILO, Seafarers Service Regulation, pelarungan jenazah di lautan lepas diatur prakteknya di dalam pasal 30. Dalam pasal itu disebutkan bahwa jika ada pelaut yang meninggal saat berlayar, maka kapten kapal tersebut wajib melaporkan kepada pemilik kapal dan juga menginformasikan kepada keluarga korban. Dalam pasal itu juga mengatur proses pelarungan itu bisa dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kapal berlayar di perairan internasional. Yang kedua adalah korban telah meninggal lebih dari 24 jam atau kematiannya diakibatkan oleh penyakit menular dan jenazahnya telah disterilkan. Yang ketiga adalah kapal tidak mampu menyimpan jenazah karena alasan higienitas atau pelabuhan melarang kapal untuk menyimpan jenazah tersebut atau alasan sah lainnya. Yang keempat adalah sertifikat kematian telah dikeluarkan oleh dokter kapal jika kapal tersebut memiliki dokter pada pelayaran itu. Pada proses pelarungan ini tidak dapat dilakukan begitu saja. Dalam pasal 30 juga mengatur bahwa kapten kapal tersebut pada saat proses pelarungan jenazah, dia harus memperlakukan jenazah tersebut dengan secara hormat, yaitu melakukan upacara kematian. Pelarungan jenazah di lautan lepas harus dilakukan secara saksama agar jenazah tersebut tidak mengambang di atas air. Salah satu cara yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan peti atau pemberat agar jenazah dapat tenggelam sampai ke dasar lautan. Proses pelarungan jenazah tersebut juga harus didokumentasikan secara detail, baik dengan cara video atau dengan foto-foto yang lengkap. Dalam kasus pelarungan jenazah yang menimpa ABK berkebangsaan Indonesia yang dilakukan oleh kapal berbendera Cina, didapat informasi dari Kementerian Kelautan RI bahwa kapten kapal berbendera Cina itu perlu melakukan pelarungan jenazah WNI itu dengan alasan mencegah penyebaran penyakit menular dan telah mendapat persetujuan dari awak kapal lainnya. Negara Cina telah menjawab nota diplomatik yang dikirim oleh KBRI Beijing dengan jawaban bahwa proses pelarungan jenazah ke lautan tersebut telah mengikuti aturan kelautan internasional, yaitu untuk menjaga kesehatan para awak kapal lainnya. Namun, Kemenlu RI tetap meminta klarifikasi lebih lanjut dan akan terus mendesak penjelasan dari Duta Besar Cina yang ada di Jakarta yang bernama Xiao Qian, di mana Kemenlu meminta penjelasan tambahan mengenai alasan pelarungan jenazah, apakah sudah sesuai dengan standar ILO dan perlakuan yang diterima oleh WNI
atau ABK WNI lainnya. Oke saudara semua, itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai proses pelarungan jenazah di lautan lepas. Dan ternyata memang proses pelarungan jenazah itu diatur di dalam Undang-Undang Internasional Kelautan. Dan untuk kasus yang menimpa saudara-saudara kita ABK yang jenazahnya telah dilarungkan di lautan lepas, Pak Saudara sendiri dapat menyimpulkan dari cerita di atas apakah mereka telah mendapatkan hak-hak mereka atau proses yang mereka alami itu telah melewati undang-undang atau aturan-aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Kelautan Internasional tersebut. Kalian dapat mengomentari di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa.